Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rancangan Tuhan itu indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Freddie Fletcher lahir di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 26 September 1989. Ia adalah pemilik usaha telekomunikasi senilai 922 miliar rupiah. Ketika ia bayi, Freddie ditinggal ibunya di tempat sampah. Bayi Freddie lalu diadopsi oleh pasangan Nathan dan Betty Fletcher. Nathan dan Betty melihat Freddie sebagai anak yang cerdas. Sejak usia 9 tahun, ia sudah bisa membetulkan komputer yang rusak. Pada usia 12 tahun, ia resmi menjadi teknisi komputer. Pada usia 15 tahun, ia mulai membangun usahanya di bidang komputer. Kini dengan kekayaannya, Freddie aktif mendanai beasiswa dan menolong program anak muda serta lanjut usia. Saudara yang terkasih, pada zaman Nabi Yeremia, Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda ditawan oleh bangsa Babel. Ini terjadi agar Israel mau kembali mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu rancangan hidup yang terbaik atas umatnya. Ia tidak mau umatnya lari dari rencananya itu. Itu sebabnya ia membiarkan mereka kalah dan dibuang sementara waktu untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak mungkin bertahan di luar Tuhan. Kelak Tuhan akan memberikan kembali kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Di balik duka atas pembuangan itu, ada masa depan cerah yang Tuhan atur bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini keadaan kita begitu susah, banyak orang terdekat meninggalkan kita dan seolah-olah kita terbuang, janganlah kita bersusah hati. Tetaplah andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, walaupun itu menyakitkan, asal kita percaya akan kasih dan kuasa-Nya, maka di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas hidup kita, karena di balik duka akan ada harapan yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk berserah pada rancangan Tuhan, karena rancangannya selalu baik dan indah bagi kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami untuk hidup menurut rancangan-Mu dan mengandalkan-Mu di setiap waktu. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa kami yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang diputuskan, yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.